Kamu akan menjadi imamat rajani bagiku dan bangsa yang kudus. Inilah sabda yang harus engkau sampaikan kepada Bani Israel. Jadi imamat rajani di Exodus atau Keluaran ini juga nanti dipakai ayatnya untuk kitab Ibrani. Jadi kitab Ibrani ditujukan kepada orang Ibrani, bangsa Yahudi sekarang ya, bahwa mereka itu adalah imamat rajani. Jadi ayat di Ibrani sebenarnya tidak bisa serta-merta diterapkan kepada orang-orang non-Yahudi gitu. Karena ayatnya di Exodus adalah Israel, kepada Bani Israel. Terus di PB itu juga kitab Ibrani yang ditujukan kepada orang Ibrani gitu ya. Jadi orang Kristen yang hobi mengutip imamat rajani ini perlu ekstra hati-hati gitu ya, karena secara literal tidak langsung ke mereka, ke orang Kristen. Apalagi kalau penganut teologi apa itu namanya, replacement gitu, bahwa orang-orang Kristen menggantikan orang Israel sebagai umat pilihan. Nah, itu doktrin-doktrin dusta ya, karena ayatnya nggak seperti itu maksudnya. Mose turun dari gunung kepada umat itu, lalu ia menguduskan umat itu dan mereka membasuh pakaian mereka. Lalu ia berkata kepada umat itu, bersiaplah pada hari yang ketiga dan hendaklah kamu tidak menghampiri seorang wanita. Jadi khusus lelaki. Jadi kata kudus itu, makanya kalau kata kudus diartikan suci ini agak-agak bahaya, karena nanti berarti menghampiri seorang wanita bisa dianggap hal yang tidak kudus. Jadi seks itu tidak kudus. Makanya ada beberapa doktrin yang beranggapan seks itu tidak kudus. Mungkin dari sini ya alasannya. Nah, jadi terjemahan yang tepat ya kata kudus saja, kados gitu ya. Karena kalau pakai kata suci nanti misalnya di ayat ini ya, di ayat 15 gitu ya. Karena di ayat ini, di ayat 14 kan, ia menguduskan umat itu. Caranya apa? Satu, mereka membasuh pakaian, jadi pakaiannya harus bersih. Yang kedua, tidak menghampiri wanita, artinya kalau punya istri tidak melakukan hubungan gitu. Nah, ini itu kalau diartikan suci berarti bahaya. Oh, berarti berhubungan dengan wanita itu tidak suci. Seks itu tidak kudus, tidak suci. Itu bahaya. Bukan itu maksudnya. Jadi lebih ke kata khususnya, mengkhususkan gitu ya. Makanya ini lebih tepat mengkhususkan, bukan menguduskan. Khusus PTKS larut ya, atau KH ya, sorry, mengkhususkan. Mengkhususkan umat itu. Nanti dicek KBBI ya. Setelah 3 hari ketika masih pagi, maka terjadilah guru dan kilat, dan yang dibuang aja. Awan tebal di atas gunung itu serta, karena terlalu banyak dan, serta bunyi sangkakala yang sangat keras, lalu gemetarlah. Lalu seluruh umat itu gemetar. Sulit ini kesulitannya Ibrani itu subjeknya dipanjang, mungkin subjeknya itu satu anak kalimat. Jadi seluruh umat yang ada di perkemahan itu subjek ya, jadi subjek yang ada keterangannya, jadi SK ya itu. Makanya kadang biasanya penerjemahan itu lebih suka predikatnya di depan daripada subjek. Jadi gemetarlah seluruh umat gitu, karena memang menyulitkan itu perubahan grammar ini, perubahan susunan SPOK gitu ya, nilai kata atau status kata. Jadi predikat dulu, gemetar dulu, baru seluruh umat gitu. Nah ini jadi kayak adjektif nanti malah, gemetar itu jadi adjektif, padahal harusnya predikat, kata kerja. Mose berbicara dan Tuhan pun menjawabnya melalui guru. Jadi jawaban Tuhan itu seperti guru, sangat apa, tanda-tanda alam ya, badai mungkin begitu.
Adonai turun ke atas gunung Sinai. Ini menarik. Kalau kita bicara Tritunggal ya jelas bukan Bapa yang turun ke sini, termasuk di Eden. Siapa yang berjalan di Eden? Bukan Bapa, itu Sang Putra. Di Exodus ini saya rasa juga demikian gitu. Seperti yang menemui Abraham, yang bernegosiasi dan Abraham itu Adonai, yaitu Sang Putra, bukan Bapa, gitu. Bukan Sang Bapa. Nah, ke atas puncak, jadi Tuhan itu menampakkan diri ke puncak, turun gitu. Physically ya, ada makna fisiknya berarti kalau kata turun. Baik, dari pasal 19 ya, saya sangat senang dari pasal 19 ini adalah Tuhan yang asli itu berkomunikasi secara jelas. Ini aku, ini namaku, kamu harus ini itu, ngomongnya jelas, muka dengan muka itu. Nah, di sini contoh dengan Moses ini kan muka dengan muka. Jadi saya juga ingin mengalami kerohanian yang ya seperti di sini gitu. Jadi, bukan dengan tafsir ini itu macam-macam yang menyulitkan pemikiran gitu ya. Jadi lebih enak itu kalau pengalaman rohani itu ya jelas itu ya, Tuhan yang asli ya ngomongnya apa. Nanti kan poinnya itu kan tinggal nurut atau tidak, percaya tidak, itu aja. Tapi ada muka dengan muka gitu. Kalau cuman tafsir itu kan ya apa itu bukan pengalaman ya. Itu bisa dimanipulasi ya. Apalagi kalau tafsirnya pakai terjemahan ya, repot itu. Jadi diksi kata-kata, pilihan kata yang diterjemahkan terus ditafsir. Ya agak bodoh sebenarnya. Makanya lebih senang tuh ya ngomongnya apa, Tuhan tuh ngomongnya apa, pengennya apa. Kita sebagai manusia ya berespon gitu kan. Nah, sanggup menjalani tidak, setuju tidak gitu ya, gitu itu aja. Jadi itu pengalaman rohani yang sederhana gitu. Tapi nampaknya begitu sulit gitu. Jadi apakah agama itu atau Tuhan yang kita alami itu sebenarnya asli atau KW? Karena kok pengalamannya tidak seperti yang tertulis gitu. Jadi apakah tulisan seperti ini tuh hanya dongeng, hanya sastra, hanya fiksi, atau memang ini pengalamannya benar-benar terjadi gitu ya? Nah, itu saya rasa pergumulan dari orang-orang yang beriman terhadap Tuhannya masing-masing, terhadap agamanya masing-masing. Pernah nggak punya pengalaman yang real seperti Moses? Sekarang kebanyakan cuman ini itu hanya cerita masa lalu. Masa sekarang di mana? Di mana Tuhanmu di masa sekarang? Atau dia lagi piknik, bepergian, atau lagi malas ngomong sama kamu? Malas tapi ribuan tahun ya. Namanya bukan malas ya. Umdo. Ya itu sih, ini bagi saya tantangan pengalaman kerohanian. Pengalaman roh dengan Tuhan itu harus jelas, jangan sampai ambigu gitu ya. Jadi kadang kalau memang Tuhan itu punya personal, punya pribadi, lah mana kehendaknya seperti apa, dia ngomong apa, pengen apa, kita manusia ya kan meresponi, setuju atau tidak gitu kan. Kalau dia menyuruh ini itu, lah saya setuju atau tidak, bisa atau tidak, saya harus berusaha benar-benar atau saya tinggal menerima. Itu aja kadang orang sulit. Tiwas berusaha kencang ternyata udah diberi, ya itu kan ya kita jadi bodoh gitu ya. Kita berusaha kencang sebenarnya udah diberi itu kan ya. Misalnya doa perlindungan, kita berdoa perlindungan kena petaka, kayak Daud doa supaya anaknya jangan mati gitu, tetap mati gitu. Jadi kan itu doa-doa yang sia-sia. Jadi tidak sesuai kehendak Tuhan gitu. Makanya doa itu jadi agak, kalau ngerti seperti ini jadi agak berbeda cara pandang kita. Jadi harus ada konfirmasi dua arah kalau doa itu ya. Bukan hanya kamu minta ini itu, kamu ngomong ke Tuhan. Sebaliknya harus jelas. Pernah nggak Tuhan ngomong ke kamu? Pernah nggak kamu mengerti kehendaknya? Itu harus ada. Kalau orang punya pengalaman rohani yang kurang, dia hanya berdoa saja searah gitu kan,
tidak pernah ngerti ini jawaban Tuhan kayak gini, dikonfirmasi jelas, diuji. Kalau kehendak Tuhan, misalnya ada dua pilihan gitu ya, kehendak Tuhan A, harusnya yang B ditutup. Nah gitu, itu contoh. Jadi itu cara ya, cara memaksa Tuhan berbicara itu. Dan sebenarnya di dunia kerohanian ini ada banyak pengalaman yang menyulitkan. Misalnya pengalaman berbahasa roh. Kok ditirukan, ada gereja karismatik mengajarkan semua jemaat wajib berbahasa roh, maka jemaat itu diajari untuk meniru. Nah ini kan bodoh gitu ya, doktrin-doktrin palsu gitu. Kalau meniru berarti itu jiwani, bukan rohani, bukan rohnya yang berbicara, tapi jiwanya. Karena diajari gitu, bunyinya sama. Mungkin karena pengen punya laba banyak, laba. Jangan rugi. Jadi mereka hanya pengen uang gitu biar gerejanya banyak jemaat, maka kerohanian itu dibuktikan dengan cara dipaksa gitu. Semua jemaat dipaksa berbahasa roh, membunyikan bahasa roh, bukan berbahasa roh, atau berbahasa lidah sebenarnya kata literalnya ya. Tongue language, bahasa lidah gitu. Tetapi membunyikan bahasa lidah. Jadi kalau sudah membunyikan berarti sudah rohani, sudah lahir baru. Padahal di El Sadik ini saya punya pengalaman beberapa bahasa lidah, bahasa roh itu palsu, setan. Gitu ya. Makanya saya tidak terlalu percaya kalau orang kalau orang berbahasa roh, karena ada lagi karena menafsir. Semua orang bisa bahasa roh, apalagi ditirukan ya, jiwani. Tapi siapa yang bisa menafsir? Nah, puji Tuhannya di El Sadik ada beberapa penafsir. Jadi enak ngeceknya. Kalau bisa paham berarti itu Tuhan yang berbicara. Dan biasanya jelas menunjukkan ini poinnya jelas. Kalau masih nebak-nebak yaitu jiwani, bukan rohani, bukan bahasa, bukan menafsir yang dari Roh Kudus gitu ya, tapi manusia, pemikiran manusia, manipulasi manusia. Itu, nah itu. Jadi poin di sini pasal 19 adalah fokus ke pengalaman rohani. Semoga kita semua orang-orang yang lahir baru, yang orang-orang yang jadi anak Tuhan bisa mengalami sendiri gitu ya. Pengalaman Tuhan itu real gitu ya. Secara khusus mengenali kehendak Tuhan bagaimana. Nah di sini kehendak Tuhan ngomong langsung. Umat itu harus ini jelas gitu. Jadi Moses sebagai utusan juga jelas ngomongnya. Sekarang banyak utusan itu nggak jelas. Seringkali malah melanggar Alkitab itu kan ya palsu kan berarti. Ya demikian dari pasal 19. Tuhan yang hidup bersama kita. Amin. Salam Aleihim, kita ke translation dari pasal 19. Pada bulan ketiga setelah Bani Israel keluar dari tanah Misraim, pada hari itu juga mereka tiba di padang gurun Sinai. Mereka mengembara dari Rapidim dan mereka tiba di padang gurun Sinai. Dan mereka berkemah di sana. Lalu orang-orang Israel itu berkemah di sana di depan gunung. Jadi ini dua anak kalimat ya, pengulangan gitu ya. Di sana itu ya di Sinai, padang gurun Sinai. Oke, ayat 3. Lalu Moses naik menghadap Tuhan dan Adonai berseru kepadanya dari gunung itu. Katanya, demikianlah harus kau katakan kepada isi rumah Yakob dan harus engkau nyatakan kepada Bani Israel. Kamu telah melihat apa yang telah kuperbuat terhadap Misraim dan aku menopang kamu di atas sayap Raja Wali dan membawamu kepadaku. Sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mau mendengarkan suaraku dan memegang perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku atas segala bangsa, sebab seluruh bumi ini milikku. Kamu akan menjadi imamat rajani bagiku dan bangsa yang kudus. Inilah sabda yang harus engkau sampaikan kepada Bani Israel. Jadi imamat rajani
di Exodus atau Keluaran ini juga nanti dipakai ayatnya untuk kitab Ibrani. Jadi kitab Ibrani ditujukan kepada orang Ibrani, bangsa Yahudi sekarang ya, bahwa mereka itu adalah imamat rajani. Jadi ayat di Ibrani sebenarnya tidak bisa serta-merta diterapkan kepada orang-orang non-Yahudi gitu. Karena ayatnya di Exodus adalah Israel, kepada Bani Israel. Terus di PB itu juga kitab Ibrani yang ditujukan kepada orang Ibrani gitu ya. Jadi orang Kristen yang hobi mengutip imamat rajani ini perlu ekstra hati-hati gitu ya, karena secara literal tidak langsung ke mereka, ke orang Kristen. Apalagi kalau penganut teologi apa itu namanya, replacement gitu, bahwa orang-orang Kristen menggantikan orang Israel sebagai umat pilihan. Nah, itu doktrin-doktrin dusta ya, karena ayatnya nggak seperti itu maksud. Ayat 7, Mose datang lalu memberitahukan kepada para tua-tua umat itu. Dia menyampaikan seluruh sabda di depan mereka yang telah Adonai perintahkan. Seluruh umat itu menjawab bersama-sama dan mengatakan, semua yang Adonai nyatakan kami akan melakukannya. Lalu Mose pun menyampaikan jawaban itu kepada Adonai. 9, Lalu Adonai bersabda kepada Mose, lihatlah, aku akan datang kepadamu di dalam kegelapan awan sehingga umat itu dapat mendengar saat aku berbicara denganmu, dan kepadamu mereka dapat percaya selamanya. Ini menarik, selamanya ini sampai, karena nggak mungkin literal selamanya ya, atau bagaimana itu tafsir kata selamanya. Mose menyampaikan perkara umat itu kepada Adonai. Jadi seorang pemimpin di sini di ayat 9 itu perlu mendapatkan legitimasi dari Tuhan dengan apa ya, mungkin kalau di sini tanda sih ya, Tuhan ini akan datang di dalam kegelapan awan. Jadi umat itu mendengar sendiri. Jadi pemimpin harus punya legitimasi kepemimpinan dari Tuhan. Nah, ini penting karena orang seringkali kan tersandung dengan manusianya. Kayak gini kok jadi pemimpin, kayak gini kok jadi gembala gitu ya, di pemimpin rohani gitu. Jadi ada hal-hal yang bisa menjadi sandungan. Makanya kekecewaan antar manusia itu selalu ada dan wajar sebenarnya. Makanya untuk kepemimpinan kerohanian perlu ada yang namanya tanda-tanda legitimasi dari Tuhan. Nah, legitimasi ya di ayat 9 ya itu tadi. Umat itu mendengar ketika Tuhan berbicara. Jadi umat itu ngerti, oh benar Tuhan yang asli berbicara kepada Mose. Oke. Ayat 10, Adonai bersabda kepada Mose, pergilah kepada umat itu dan sucikanlah mereka pada hari dan besok, dan mereka harus membasuh pakaiannya. Kata sucikanlah itu harusnya kuduskanlah gitu. Nah, ini kata kudus ini apa namanya? Tidak selalu kata suci sebenarnya. Kudus itu kan dari serapan ya. Tapi seringkali kata khusus. Nah, khususkanlah mereka pada hari besok, mereka harus membasuh pakaiannya. Jadi kalimat kudus dan khusus itu ekuivalen sebenarnya. Jadi bukan dalam makna abstrak suatu kesucian, enggak, tapi khususkan gitu. Jadi konteksnya harus selalu dilihat makna khususnya itu, bukan sekedar state keadaan suci gitu. Karena itu abstrak sekali suci itu. Bersiap-siaplah pada hari ketiga, karena pada hari ketiga Adonai akan turun di depan mata seluruh umat itu di Gunung Sinai. Engkau harus menetapkan batas bagi bangsa itu di sekelilingnya dengan mengatakan, waspadalah kamu ketika mendaki gunung ini dan menyentuh perbatasannya. Setiap orang yang menyentuh gunung ini pastilah dia dihukum mati. Ngeri ya. Jadi tanah itu jadi tanah yang kudus, yang khusus, tidak boleh disentuh. Bahkan disentuh aja tidak boleh.
Tangan siapapun tidak boleh menyentuhnya, sebab pastilah dia akan mati dilempari batu atau dipanai. Apakah binatang atau orang, dia tidak akan dibiarkan hidup. Pada saat sangkakala berbunyi, mereka boleh mendaki gunung itu. Jadi harus diberi tanda ya, tidak setiap saat boleh naik. Mose turun dari gunung kepada umat itu, lalu ia menguduskan umat itu dan mereka membasuh pakaian mereka. Lalu ia berkata kepada umat itu, bersiaplah pada hari yang ketiga, dan hendaklah kamu tidak menghampiri seorang wanita. Jadi khusus lelaki. Jadi kata kudus itu, makanya kalau kata kudus diartikan suci, ini agak-agak bahaya. Karena nanti berarti menghampiri seorang wanita bisa dianggap hal yang tidak kudus. Jadi seks itu tidak kudus. Makanya ada beberapa doktrin yang beranggapan seks itu tidak kudus. Mungkin dari sini ya alasannya. Nah, jadi terjemahan yang tepat ya kata kudus saja, kados gitu ya. Karena kalau pakai kata suci nanti misalnya di ayat ini ya, di ayat 15 gitu ya. Karena di ayat ini, di ayat 14 kan, ia menguduskan umat itu. Caranya apa? Satu, mereka membasuh pakaian, jadi pakaiannya harus bersih. Yang kedua, tidak menghampiri wanita, artinya kalau punya istri tidak melakukan hubungan gitu. Nah, ini itu kalau diartikan suci berarti bahaya. Oh, berarti berhubungan dengan wanita itu tidak suci. Seks itu tidak kudus, tidak suci. Nah, itu bahaya. Bukan itu maksudnya. Jadi lebih ke kata khususnya, mengkhususkan gitu ya. Makanya ini lebih tepat mengkhususkan, bukan menguduskan. Khusus PTKS larut ya, atau KH ya, sorry, mengkhususkan. Mengkhususkan umat itu. Nanti dicek KBBI ya. Setelah 3 hari ketika masih pagi, maka terjadilah guru dan kilat, dan yang dibuang aja. Awan tebal di atas gunung itu serta, karena terlalu banyak dannya, serta bunyi sangkakala yang sangat keras, lalu gemetarlah. Lalu seluruh umat itu gemetar. Kesulitan ini kesulitannya berani itu subjeknya dipanjang begini. Subjeknya itu satu anak kalimat. Jadi seluruh umat yang ada di perkemahan itu subjek. Ya, jadi subjek yang ada keterangannya. Jadi SK ya. Itu, makanya kadang biasanya penerjemahan itu lebih suka predikatnya di depan daripada subjek. Jadi gemetarlah seluruh umat gitu, karena memang menyulitkan itu perubahan grammar ini, perubahan susunan SPOK gitu ya. Nilai kata atau status kata. Jadi predikat dulu, gemetar dulu, baru seluruh umat gitu. Nah ini jadi kayak adjektif nanti malah. Gemetar itu jadi adjektif, padahal harusnya predikat, kata kerja. Lalu Mose membawa umat itu keluar dari perkemahan untuk menghadap Tuhan, dan mereka berdiri kaki gunung itu. Jadi seluruh umat itu dibawa keluar dari perkemahan, suruh berdiri di depan gunung. Gunung Sinai itu berasap pada seluruh permukaannya karena Adonai turun ke atasnya dalam api, dan asapnya membumbung seperti asap dari dapur api, dan gunung itu bergetar hebat. Lalu terjadilah bunyi sangkakala itu yang berlanjut dan keras. Oke, Mose berbicara. Kayak gini predikatnya lebih enak di belakang, karena Mose-nya tidak diberi kata keterangan gitu ya. Mose berbicara dan Tuhan pun menjawabnya melalui guru. Jadi jawaban Tuhan itu seperti guru, tanda-tanda alam ya, badai mungkin begitu. Adonai turun ke atas gunung Sinai. Nah, ini menarik. Kalau kita bicara Tritunggal ya jelas bukan Bapa yang turun ke sini, termasuk di Eden. Siapa yang berjalan di Eden? Bukan Bapa, itu Sang Putra.
Di Exodus ini saya rasa juga demikian gitu. Seperti yang menemui Abraham yang bernegosiasi, dan Abraham itu Adonai, yaitu sang putra, bukan bapa, gitu. Bukan sang bapa. Nah, ke atas puncak. Jadi Tuhan itu menampakkan diri ke puncak, turun gitu. Physically ya, ada makna fisiknya berarti kalau kata turun. Adonai memanggil Moses naik ke puncak gunung itu, lalu Moses pun naiklah. Adonai bersabda kepada Moses, turunlah, peringatkanlah kepada umat itu agar mereka tidak menerobos untuk memandang kepada Adonai. Nah, ini kalau di Indonesia agak aneh sih, memandang kepada. Untuk memandang Adonai gitu. Jadi memandang objek gitu ya, suatu objek. Tapi dari teraya memang ada kepadanya, memandang kepada. Ya, itu memang agak aneh nanti dalam bahasa Indonesia. Sehingga banyak dari antara mereka akan binasa. Para Kohen yang datang mendekat kepada Adonai harus menguduskan diri supaya jangan sampai Adonai menghanguskan mereka. Lalu Moses berkata kepada Adonai, umat ini tidak akan mendaki gunung Sinai ini, karena engkau telah memperingatkan kami dengan mengatakan, pasanglah batas gunung itu dan kuduskanlah itu. Oke. Lalu Adonai bersabda kepadanya, pergilah, turunlah, lalu naiklah engkau, dan nah ini juga begitu ya, subjeknya jadi anak kalimat sendiri. Naiklah, jadi engkau dan Aharon bersama ya, jadi memang terjemahnya mau ya predikatnya dulu akhirnya, atau ini jadi kata perintah juga bisa. Para Kohen dan umat itu, mereka tidak boleh menerobos untuk mendekat kepada Adonai supaya dia tidak menghanguskannya di antara mereka. Lalu Moses turun kepada umat itu dan memberitahukan kepada mereka. Luar biasa ketat ya. Jadi orang tidak boleh sembarangan gitu.